Halo Capricorn, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti yang kalian tahu, aku orangnya suka langsung to the point ya. Cuma kalau aku lihat di kolom komentar biasanya ada yang mungkin baru pertama kali nonton reading ya, tarot reading. Jadi mungkin aku akan ngejelasin sedikit tentang general reading ya. Jadi general berarti untuk umum ya, untuk banyak orang, jadi nggak untuk satu spesifik orang aja gitu ya. Jadi kalau misalnya resonate, tolong ambil yang positif-positifnya aja ya. Dan kalau memang ada yang ngerasa nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Dan kalau misalnya ada sepatah dua kata yang aku katakan yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, aku mohon maaf ya, karena tarot itu bukan untuk anak-anak ya. Jadi tarot itu untuk orang yang kuat gitu hatinya ya. Jadi bukan untuk orang yang hatinya lemah gitu. Jadi tarot ini bukan seperti dongeng gitu ya. Karena di dalam kartu tarot itu sendiri ada energi-energinya yang negatif juga banyak gitu ya. Misalnya the Tower, the Moon, the Devil, Seven of Swords, seperti itu ya. Jadi banyak gitu. Jadi nggak semuanya hanya pelangi, the sun, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi harus pintar-pintar menyikapi tarot ya. Dan juga karena ini reading untuk sebulan, jadi mungkin nggak akan resonate sekarang, tapi mungkin resonate-nya nanti minggu depan mungkin ya, atau mungkin di akhir bulan seperti itu. Dan kalian harus tahu bahwa di reading aku tuh nggak ada judgment ya. Jadi tidak semua orang itu sama ya. Misalnya kalau Aries itu sendiri ada berapa tipe Aries ya, misalnya ada 5 tipe gitu. Jadi sama juga dengan zodiak lainnya juga ada 5 tipe. Jadi tidak semua Aries itu baik, ada yang jahat juga, ada yang nakal juga gitu. Ada yang hatinya keras juga, seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi tidak bisa disamakan semua Aries itu sama gitu ya. Jadi semua zodiak juga sama, ada yang baik, ada yang nakal, ada yang jahat gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang tuh punya birth chartnya yang beda-beda ya. Jadi Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiternya itu beda-beda ya. Bahkan untuk anak kembar sekalipun itu beda jam aja udah beda juga gitu ya, birth chartnya ya. Kalau misalnya kamu merasa nggak resonate dan kamu hanya ingin reading untuk diri kamu sendiri, kamu bisa jadwalin private reading sama aku ya. Dan informasinya bisa kalian lihat di description box di bawah ya, aku udah tulis di bawah. Oke, kita langsung aja ke readingnya ya. Oke, Capricorn, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat di bulan ini kamu sedikit berubah ya, ada sedikit perubahan dalam hidup kamu. Entah apapun itu perubahan kamu di sini, mungkin buat kamu biasa aja gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang melihat kamu tuh mereka merasa kayaknya kamu sekarang berubah gitu ya, entah dari penampilan kamu atau mungkin sifat dan karakter kamu gitu ya. Kamu baik-baik aja, jangan khawatir ya. Aku lihat di sini mungkin ada beberapa hal yang akan membuat kamu tuh sedikit bingung ya, banyak pikiran. Aku lihat di sini kamu terlalu banyak khawatirnya gitu ya, kayak ini betul atau enggak, ini bener atau enggak gitu ya. Dan di sini aku lihat kamu kayak lagi menunggu sesuatu atau seseorang gitu ya, tapi terlalu lama gitu nunggunya ya. Jadi di sini kamu kayak bosan
Jadi akhirnya kamu berpikir untuk lebih baik kamu pergi aja gitu ya, kamu nggak peduli lagi gitu, kamu kayak berubah pikiran gitu. Kalau misalnya tadinya kamu pengen menunggu lagi, tapi ya siapa sih, kesabaran juga ada batasnya gitu ya. Menunggu juga kalau sampai menunggu sesuatu sampai berbulan-bulan juga capek gitu ya. Dan setahu aku waktu itu sangat penting dan sangat berharga untuk orang-orang Capricorn ya. Jadi kalau ada hal yang emang gak penting, kamu gak akan menunggu lama gitu ya. Entah orang ini hanya pengen ngetes kamu atau dia memang ingin dia ingin kamu sabar sedikit gitu ya. Tapi karena kamu merasa udah terlalu lama, kamu udah nunggunya lama banget, kamu merasa hal ini hanya membuang-buang waktu kamu gitu. Jadi pikiran kamu langsung berubah, mending aku pergi aja gitu, seperti itu ya. Mending gak jadi deh gitu. Oke, untuk beberapa dari Capricorn juga aku lihat di sini harus hati-hati ya. Di tempat kerja kamu ada seseorang yang nggak suka banget sama kamu ya. Dia, aku lihat punya niat jahat, jadi dia akan berusaha apapun caranya untuk menjatuhkan kamu ya Capri. Jadi harus hati-hati ya. Dia saat ini sedang memperhatikan kamu gitu ya. Jadi dia suka stalking kamu, cari tahu kamu di sana sini gitu ya. Dia ingin tahu apa kelemahan kamu, kekurangan kamu ya. Dan itu dia tanyain langsung ke orang-orang di sekitar kamu. Jadi hati-hati banget ya. Tapi kamu tenang aja, aku lihat justru dia hanya membuat dirinya tuh terlihat bodoh gitu ya. Jadi dia nggak akan berhasil buat ngejatuhin kamu. Oke, lanjut lagi untuk percintaan. Di sini aku lihat kadang kita bertemu dengan orang yang tepat tapi waktunya yang tidak pas gitu ya. Kadang di saat cinta itu datang, uang juga datang gitu ya, dan hal itu akan membuat kamu sedikit stres karena aku tahu banget Capri itu orang yang senang bekerja gitu ya. Jadi kamu akan pusing gitu, bingung harus milih yang mana gitu ya, antara pekerjaan, antara keuangan, bisnis, atau dengan percintaan kamu gitu ya. Aku tahu betul uang itu sangat penting untuk Capri ya. Bukan berarti kamu itu materialistis, tapi kamu orang yang berpikiran logika gitu ya, logik. Jadi pekerjaan itu sangat penting karena yang ada di pikiran dan tujuan hidup kamu adalah apa yang harus kamu lakukan untuk masa depan kamu ya. Itu bagus sekali ya. Yang ada di otak kamu tuh apa yang harus kamu lakukan agar masa depan kamu tuh menjadi lebih baik gitu ya. Dan tidak semua orang punya pemikiran yang sama seperti kamu. Mungkin mereka mikirnya kamu tuh kerja aja terus gitu ya, nyari duit aja gitu. Tapi ya ini kan hidup kamu yang ngejalanin. Jadi kamu yang tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang terbaik untuk kamu ya. Jadi semua rencana masa depan kamu itu aku lihat udah kamu atur dengan baik ya. Kamu ingin jadi orang yang sukses, jadi itu adalah motivasi hidup kamu ya. Di sini kadang saat kita tuh lagi serius, lagi sibuk kerja, tiba-tiba cinta datang di saat yang tidak tepat gitu ya. Kenapa? Karena saat kita punya pasangan kita juga ingin equal take and give-nya gitu ya. Jadi kita harus punya waktu untuk pasangan juga gitu. Ya syukur-syukur kalau kamu itu punya pasangan yang mengerti siapa kamu, siapa itu Capricorn ya, orang seperti apa kamu gitu.
kamu seorang pekerja keras, jadi keuangan tuh nomor 1 untuk kamu ya. Tapi kalau dia nggak ngerti siapa kamu, ya pasti hubungan itu nggak akan berhasil gitu ya. Jadi sangat penting untuk tahu karakter dan sifat masing-masing gitu ya. Capri itu orang yang sangat bertanggung jawab ya, apalagi yang sudah punya keluarga ya. Tapi ya tidak semua Capricorn itu sama ya. Tapi kebanyakan teman-teman Capricorn yang saya kenal gitu ya, selalu aku kasih 2 jempol ya, kiri dan kanan. Kenapa? Karena mereka tuh orang yang sangat kuat ya, sangat bertanggung jawab. Mau dia itu cewek atau cowok, apalagi kalau dia sudah berumah tangga, mereka tuh sangat family oriented gitu ya. Apapun akan kamu lakukan asal keluarga kamu tuh merasa nyaman gitu ya. Di sini Capricorn itu nggak punya waktu untuk diam-diam aja ya, dan pasangan kamu ini aku rasa mungkin akan menjadi penghalang kesuksesan kamu ya, karena di sini kamu lagi gencar-gencarnya, lagi semangat-semangatnya pengen nyari banyak duit gitu ya, tapi mungkin pasangan kamu maunya kamu harus selalu menyempatkan waktu untuk dia juga gitu ya. Dan pada akhirnya di sini aku lihat mungkin kalian tuh jadi nggak cocok gitu ya. Kamu ingin pisah tapi dia tidak gitu ya. Dia nggak mau menyerah dulu gitu. Tentu saja kita semua ingin punya pasangan ya. Tapi kamu ingin pasangan kamu itu bisa mengerti kamu, kesibukan kamu, pekerjaan kamu ya. Kalau aku rasa sih untuk saat ini kayaknya belum ada yang bisa mengerti kamu gitu ya. Untuk pekerjaan hati-hati ya, ada orang yang mungkin akan menggunakan black magic karena dia ingin kamu kalah ya, dia ingin menjatuhkan kamu. Dan untuk Capri yang masih keingat sama mantan, di sini kalian akan ada komunikasi lagi ya. Jadi bukan berarti kalian akan balikan lagi ya. Jadi apa ya, karena aku lihat di sini energi mantan kamu di sini mungkin dia hanya akan say hi atau ngasih tahu kalau dia tuh baik-baik aja gitu ya. Setelah pisah dari kamu dia itu fine-fine aja gitu ya. Ya. Kalau kamu udah move on, justru kamu akan diberkahi kesempatan besar dalam keuangan ya. Jadi kalau menurut aku kamu fokus aja lah ya pada hal yang lebih penting gitu. Oke, Capri aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. I love you. Bye bye.